Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Oke, langsung aja di sini saya akan melakukan Q&A tentang masa lampau atau tentang masa SMA. Sebelumnya saya juga udah pernah bikin Q&A tahun lalu sih, cuman ini yang lebih fresh lagi, tapi tentunya konsepnya berbeda. Nah, di sini pertanyaannya bukan dari netizen atau bukan dari teman-teman yang kita kenal di Instagram, tapi pertanyaannya lewat apa yang ada di internet. Kita udah searching di internet terkait pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang akan muncul kalau kita membahas tentang masa SMA kita. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Silahkan. Apa saja hal-hal yang kamu syukuri selama berada di masa SMA? Hal yang paling saya syukuri selama masa SMA itu adalah saya mendapatkan guru-guru yang care terhadap saya, baik dari segi akademik maupun dari masalah pribadi, misalnya yang mempengaruhi sekolah. Bersyukurnya sih karena memang guru-guru di tempat saya sekolah kemarin hampir semuanya tuh care terhadap masalah saya. Jadi kalau misalnya saya ke sekolah nih dengan muka murung, pasti ada saja guru yang manggil terus nanyain, kamu kenapa gitu. Jadi kayak ya bersyukur sekali karena mendapatkan kesempatan untuk disayangi oleh guru. Ada lagi? Mungkin itu aja, cukup. Next question. Skill apa saja yang kamu kuasai selama masa SMA? Kalau skill mungkin kemarin saya nggak ikut marching band yang ada di sekolah, tapi karena saya ikut kelompok ilmiah remaja, saya nggak tahu itu skill atau tidak ya, tapi yang saya bisa adalah berbicara. Karena di SMA juga saya sering banget ikut kompetisi-kompetisi pidato, kemudian ceramah-ceramah seperti itu, dan alhamdulillah juga sempat juara di kompetisi-kompetisi seperti itu. Jadi kalau misalnya skill apa yang saya dapatkan selama SMA mungkin public speaking. Next, pertanyaannya, apa saja pencapaian yang telah kamu capai selama masa SMA? Alhamdulillah untuk pencapaian tentunya dimulai dari kelas 1 SMA saya sudah buat list apa saja yang akan saya capai selama 3 tahun mendatang, seperti itu. Jadi listnya itu saya tulis di situ apa aja, kemudian saya tutup kembali bukunya, kemudian saya simpan di tempat yang tidak bisa saya jangkau, dan rencananya saya akan buka itu pada saat kelas 3 SMA atau mungkin setelah lulus. Salah satu list saya alhamdulillah banyak yang tercapai ya dibandingkan yang tidak tercapai. Salah satu yang tercapai adalah saya berhasil juara 1 di kelas. Kemudian saya juga bisa mengikuti lomba karya tulis ilmiah di tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Alhamdulillah, dan juga banyak prestasi-prestasi yang memang mendapatkan juara apresiasi, dan memang bukan hanya lomba karya tulis ilmiah, tapi salah satu lomba pidato juga alhamdulillah juara 1 juga. Kemudian lomba syarhil Quran sebagai pensyarah di MTQ, 3 kali MTQ, alhamdulillah juga sempat juara 3, mentornya juara 3 sih selama 3 tahun MTQ. Jadi selama SMA itu saya banyak sekali mengikuti kompetisi-kompetisi, sehingga waktu main saya tuh lebih banyak terbuang. Jadi alhamdulillah semua waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk membanggakan orang tua, kemudian melakukan hal-hal yang bisa anak SMA lakukan gitu. Lanjut, bagaimana tanggapan orang tua ketika mereka mengetahui soal passion dan keinginanmu untuk masa depan? Oke. Untuk tanggapan orang tua, kalau passion sih kemarin saya udah sempat dulu sejak kecil orang tua tuh udah bilang ke saya, nanti kalau kamu besar jadi dokter aja gitu. Tapi ternyata saya pun ingin menjadi dokter. Nah, lama-lama sampai ke SMP
itu masih pengen jadi dokter. Tapi setelah SMA, cita-cita itu saya nggak pernah ungkapkan sama siapapun, dan bahkan orang terdekatku pun tidak tahu saya inginnya di mana dan pengen jurusan apa. Tapi setelah kelas 3, oke, jadi karena pada saat ada pendaftaran SNMPTN, jadi saya milihnya di situ kedokteran untuk pilihan pertama. Karena kenapa? Karena memang saya masih ingin sekali untuk menjadi dokter pada saat itu, dan orang tua saya pun nggak tahu saya milih apa pada saat pendaftaran masuk perguruan tinggi. Jadi orang tua saya itu hanya tahu, ya udah kamu silahkan mencari apa yang kamu inginkan. Nah, setelah lulus barulah saya memberitahukan ke orang tua, ke Umi, Abi, kalau alhamdulillah saya lulus di kedokteran. Dan nggak nyangka juga, merekanya juga nggak nyangka, karena lulusnya tuh bukan di Sulawesi, tapi ternyata di luar pulau, di Pulau Jawa sana, di Surabaya. Dan alhamdulillah sih responnya baik, dan supportnya juga keluarga sangat-sangat mensupport untuk passion yang saya ambil. Jadi sejauh ini saya selalu mengambil keputusan sendiri seperti itu. Namun orang tua tentunya mempercayakan terhadap saya kalau saya bisa memutuskan kehidupan saya ke depan itu sendiri, seperti itu. Kasih tahu dong Kak, waktu itu SNPTN pilihnya jurusan apa aja, terus kampusnya di mana aja? Oke, terima kasih. Yang lolos di mana? Oke, siap. Jadi pertama untuk SNMPTN saya milihnya itu Universitas Erlangga, itu pilihan pertama di Fakultas Kedokteran. Kemudian pilihan kedua itu Pendidikan Bidan, Profesi dan Pendidikan Bidan di Universitas Erlangga. Kemudian yang ketiga baru Fakultas Kedokteran Halu Oleo. Nah, awalnya tuh saya targetnya masuk di Universitas Halu Oleo di Fakultas Kedokterannya. Hanya karena kebetulan rezekinya di Universitas Erlangga, ya alhamdulillah maksudnya di sana. Tapi dari awal memang tidak ada niat mau keluar Jawa, sama sekali tidak ada, karena kebetulan di Jawa juga belum ada keluarga yang dekat. Terus nggak tahu juga mau bikin apa di sana, harus ngekos, dan itu untuk pertama kalinya ngekos kan. Selama ini kalau nggak tinggal di pondok ya di rumah gitu. Jadi memang untuk mengambil keputusan mengambil Fakultas Kedokteran di Universitas Erlangga ini ya sedikit berat sih, ada dilemanya juga sebelum ACC ke sana, baik dari saya maupun dari orang tua. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah sarjana. Oke, the last questionnya, apa saja perubahan yang terjadi pada dirimu saat ini dibandingkan saat SMA dulu? Oke, untuk perubahan tentunya pasti ada, yang paling pasti itu adalah perubahan fisik ya. Yang dulunya kita kan belum ada, masih lugu-lugu lah, belum make up, belum tahu fashion dan lain-lain ya, masih burak lah. Pas kuliah tentunya ada perubahan fisik ya seperti saat ini. Kemudian selain itu yang paling menonjol adalah perubahan pola pikir. Nah, banyak sekali orang yang bilang kalau memang kuliah itu tidak membuat kalian sukses. Kuliah itu belum tentu membuat kalian menjadi orang. Kuliah itu belum tentu membuat kalian tuh banyak duit. Kuliah itu belum tentu bla 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 blanya. Nah, tentunya memang tidak, dan memang saya juga setuju dengan kata itu. Tapi dengan kita kuliah, kita bisa menghargai ilmu, kita bisa menghargai guru-guru kita juga bisa menghargai etika-etika yang sudah berlaku, dan kita juga bisa lebih luas wawasannya, dan pola pikir kita akan berkembang di sana seperti itu. Dan itulah yang akan membuat kita nanti bagaimana cara kita bergaul di lingkungan kita itu akan terlihat pada saat kita kuliah, dan disitulah tempat kita untuk belajar berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi kalau misalnya tempat kita di tempat center ya, dalam artian di tempat yang besar yang dimana banyak orang dari berbagai daerah, berbagai pulau, dan bagaimana cara kita berkomunikasi dalam satu grup dan lain sebagainya, itu adalah proses pembelajaran, dan disitulah bisa mengubah pola pikir kita tentang satu sudut pandang seperti itu.
selain fisik, pola pikir, tentunya ya mungkin akan banyak juga perbedaan terkait minat ya, tentunya yang misalnya awalnya saya cuma mau jadi dokter seperti ini, tapi setelah kita kuliah ternyata dokter tuh bukan hanya bisa melakukan ini ya, ternyata masih banyak yang bisa dilakukan oleh dokter. Misalnya bisa kita jadi dokter klinisi, bisa kita jadi dokter peneliti, bisa kita jadi dokter struktural, birokrat, bisa kita jadi banyak sekali bidang yang Anda bisa ambil. Bukan hanya di kedokteran ya, jurusan manapun banyak. Dokter jadi bisnis, pembisnis juga sangat banyak dan bisa, tidak ada yang melarang gitu. Itulah perubahan yang mungkin akan terjadi selama saya kuliah dan masa SMA. Karena di masa waktu SMA tuh pikirannya ya hanya bagaimana kita mencapai tujuan kita atau cita-cita kita. Tapi pada saat kuliah itu banyak sekali yang harus kita pikirkan, bagaimana cara kita bekerja dan lain sebagainya. Mungkin Q&A ini memang kita ngambilnya dari Google karena malas pertanyaan orang. Nanti mungkin akan ada Q&A selanjutnya. Komen di bawah ini kalian pengen saya bikin Q&A lagi atau tidak, dan silahkan kalian juga bisa bertanya apa aja di bawah, di kolom komentar bawah. Insya Allah nanti kita akan buat Q&A selanjutnya yang kalian tertarik tentang perjalanan saya, mungkin tentang perjalanan di minat, skill dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana saya di kelompok ilmu remaja, bagaimana berpidato dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah next video kita akan share pengalaman-pengalaman orang-orang yang bisa terbilang sukses di masa SMA-nya hingga bisa mencapai cita-citanya di perkuliahan atau di kampus yang mereka inginkan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.